Dalam kehidupan kita pun sebetulnya saya sering katakan, gambaran kehidupan fisikal itu akan selalu terkait berkaitan dengan metafisik. Karena memang fitrah manusia demikian. Semua Allah ciptakan dalam berkehidupan untuk menjadi tanda. Ya, tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas sesuai dengan batas waktu kehidupan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga dengan kesempatan yang diberikan ini kita dapat memanfaatkannya dengan meniti amal saleh, menyiapkan bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah berlalu, sedang ataupun akan dikerjakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dimanapun mereka berada, diberikan kekuatan dalam jiwanya, dimantapkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, semoga Allah menuntun, melembutkan hatinya untuk mau bertobat dan mengisi sisa hidupnya dengan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua berharap semua kebaikan yang dimaksudkan. Untuk itu, mari kita berikhtiar, dan diantara ikhtiar dimaksud menguatkan amal saleh dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah kita telah membahas sekian banyak pokok-pokok dalam cabang keilmuan Islam, khususnya pembahasan tentang akidah, dan sekarang sudah masuk pada fase penguatan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sekiranya bukan sekedar pembahasan tentang bagaimana cara menguatkan iman, kurikulumnya, tapi sekaligus juga menjadi parameter kebenaran iman seorang mukmin, insan beriman yang sejati. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bukan sekedar riwayat, tapi cara berinteraksi dengan kitab hadis para ulama, khususnya kitab yang tengah kita kaji yaitu Sahih Al-Bukhari, yaitu dengan cara mengeluarkan topik-topik yang relevan dengan kebutuhan kita sebagai muslim. Jadi nanti ada topik-topik yang pokok sifatnya, yang dibutuhkan oleh setiap mukmin, setiap muslim. Kita beri contoh topik tentang iman, bagaimana supaya menjaga imannya tetap kuat, naik, dan dipertahankan agar tidak turun. Maka nanti ada pembahasan topik tentang iman, kurang lebih ada 57 hadis di dalamnya. Pembahasan tentang ilmu, bagaimana cara mencari ilmu yang efektif, bermanfaat, dan mengisi waktu dengan baik. Nanti ada kitabul ilmi, pembahasan yang ketiga, topik tentang bagaimana segala hal yang terkait dengan pengetahuan. Nah, kemudian nanti ada hal-hal yang pokok, misalnya tentang ibadah, tentang sholat, kan, tentang puasa, tentang haji. Silahkan setiap kita keluarkan supaya mengetahui dasar-dasar kita beribadah, dasar-dasar kita berislam. Sekaligus juga kita belajar dengan baik, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Selebihnya, hal-hal yang sifatnya tidak mengikat pada setiap muslim, tapi menyesuaikan relevan dengan aktivitasnya misalnya, silahkan dikeluarkan topik-topik yang sesuai. Semisal Anda aktif di bidang apa, kalau di pemerintahan, keluarkan hadis-hadis yang terkait dengan bimbingan, beraktivitas, atau berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam tatanan pemerintahan. Kalau Anda di bidang misalnya bisnis, keluarkan topik-topik terkait dengan bimbingan bisnis yang sehat, yang baik, gitu kan, yang berkah, dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita keluarkan. Sekarang kita masih masuk pada penguatan bab akidah,
di subtopik tentang iman, karena itu yang kita bahas hanya satu topik saja, yaitu Kitabul Iman, ya, di pembahasan bagian kedua dalam Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah di pertemuan lalu telah kita tampilkan satu hadis yang menerangkan kepada kita korelasi tentang pentingnya rukun iman itu dan membentuk kurikulum dalam kehidupan. Ya, jadi kalau kemarin kita uraikan teman-teman sekalian, penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr itu, ya kan, bahwa iman itu memiliki pancaran, ya, atau cabang sampai dengan 60 lebih tingkatan, ya kan? Dan malu, rasa malu, haya itu bagian dari cabang iman dimaksud. Sebelum ke sana, itu kan diawali dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177 itu. Imam Al-Bukhari menampilkan ini. Pun demikian dikuatkan dengan Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1. Kalau kita mau teruskan sampai dengan ayat 9-nya itu, ya kan? Dua ayat ini di dalam Al-Quran memberikan kesan kepada kita tentang kurikulum penguatan iman, sekaligus menunjuk tentang keimanan yang sejati. Dan saya kemarin juga sempat memberikan satu tambahan untuk memberikan penegasan dengan menampilkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Singkatnya, 3 ayat ini dan korelasinya dengan ayat-ayat lain seperti yang saya ulas dengan detail di pertemuan yang lalu, memberikan kesan kepada kita bahwa orang yang ingin kuat imannya, kan? Kuat imannya. Kita berbicara tentang iman, naik dan turun, kurikulum iman, kemudian cara penguatan iman, dan sekarang pancaran-pancaran imannya, gitu kan? Nah, kemarin sudah kita uraikan bahwa tahap pertama adalah penguatan pokok atau pondasi iman. Jadi kalau ingin kuat imannya, kuatkan pondasinya, atau rukunnya, atau simpulnya, gitu kan? Yang berjumlah 6 itu. Nah, maka dikuatkannya dengan apa? Dengan ilmu. Ya, secara singkat, orang-orang yang ingin menguatkan keimanannya, ya, kemudian menanamkan pokok keyakinan tanpa ragu, sehingga dengan itu dampaknya membangun amal saleh, ya, memunculkan perilaku-perilaku yang baik, mudah untuk dilakukan. Apapun gampang untuk dikerjakan. Kuncinya ada di sini, 6 pokok ini. Maka penguatan terhadap 6 pokok ini itu mutlak diperlukan penguatan dengan pengetahuan yang benar yang telah kita pelajari di awal itu. Maka ini mengonfirmasi. Jadi ada sinergitas dan kesesuaian, relevansi antara apa yang ditampilkan oleh Al-Quran, kan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, semuanya terkonfirmasi, ya, nyata adanya gitu. Kalau kita buka bedah kembali di lebih dari 40 video di pertemuan yang lalu, kan semua dijelaskan dengan pengetahuan, bahkan dengan dasar logika yang sangat kuat untuk memahamkan kepada kita. Baik tingkat yang pertama, fa'alam annahu la ilaha illallah, gitu kan, tentang malaikat, terus sampai ke qada dan qadar. Semuanya terkait erat dengan aspek-aspek keilmuan yang tak terpisahkan. Pun ketika dikonfirmasi dengan hadis pun, penguatannya pun jelas, ya, ada penegasan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasar bimbingan, ya, sebagai penegasan dari Quran surah An-Najm itu, ketika Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan? Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah keinginan pribadi beliau, kreativitas, apalagi rekayasa, bukan, tapi bimbingan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau untuk diteruskan kepada umat, sehingga bisa memedomani itu untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera, gitu kan, berkemajuan, baik dan mulia sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok pertamanya. Kemudian juga dikonfirmasi ini nanti dengan hadirnya sifat. Jadi sifat-sifat mulia ini sifat baik yang bersumber dari pancaran takwa. Ya, pancaran takwa. Jadi setelah kita belajar ini baik-baik, ya, disimaknya baik-baik karena ini sangat penting, saya detilkan dengan lebih singkat dan mudah. Setelah kita belajar menguatkan pondasi ini, 6 pokok ini, yang terjadi pada diri kita adalah aktifnya sinyal-sinyal kebaikan ini dari jiwa takwa itu. Kalau saya ingin detilkan dan memberikan gambaran seperti yang pernah diulas, gitu kan,
Nah, ini kan asalnya dari jawarih dulu yang paling atas ya. Jawarih itu organ tubuh kita yang terluar. Ya, yang bersikap gitu ya. Organ tubuh terluar. Ya, organ tubuh terluar. Yang menggambarkan atau mencitrakan perilaku, amal, perbuatan. Ya. Itu disebut dengan jawarih namanya. Ini tangan, kan? Kemudian juga dari kepala sampai ujung kaki yang terluar, yang kita berekspresi, berperilaku, itu disebut dengan jawarih. Ya, makanya kalau luka disebut dengan jarha namanya. Ya, orang yang terkena luka atau korban tertentu, dalam bahasa Arab demikian disebutnya. Nah, ini bagaimana kemudian organ tubuh ini secara fisikal, fisik terluar kita bisa bersikap, berekspresi dan sebagainya. Tentu ada dorongan dalam jiwa. Kan ada perintah diteruskan. Nah, ini kalau kita mau turunkan teman-teman sekalian, sebelum dicerna nanti oleh akal sebagai pengikat yang memerintahkan, ya kan? Makanya sekarang ada tagline atau bahkan semboyan, ajakan atau pengingat tentang akal sehat, akal sehat. Nah, bagaimana akal menjadi sehat? Itu ada sumbernya lagi. Ya, jadi tidak begitu saja menjadi sehat. Ya, tapi harus ada supportnya. Harus ada kemudian stimulus-stimulusnya, vitamin-vitaminnya, pengingat pengarahnya, supaya itu kemudian terarah kepada pengikat untuk memberikan sebuah instruksi yang baik gitu ya. Jadi antara pengikat dalam roh kita dengan fisik kita nanti ada akal. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan dengan sangat rinci. Anda tinggal review. Kesini teman-teman sekalian, ada sadrun. Ya, tempat terluar. Sadrun, tempat terluar bagian inti hidup kita, ya, inti jiwa kita, inti roh kita. Jamaknya disebut dengan sudur. Di dalam sadrun itu ada qalbun. Ya. Ada qalbun. Sudah saya jelaskan juga, silahkan dicek kembali. Di dalam qalbun itu ada nafas. Ya. Di dalam nafas, nih, itulah ada takwa dan fujur. Ya, ini seperti ini gambarannya. Ini yang kita bulati. Ini kan stimulus ke sini. Ini nggak boleh berdiri sendiri. Ini sudah detail sekali saya terangkan, jadi saya tidak perlu ulas lagi, ya. Dan silahkan Anda pelajari kembali di video-video sebelumnya ketika saya menerangkan tentang ini. Apa itu fujur? Siapa yang mencoba mengaktifkan ini sehingga berdiri sendiri, keluar dari fungsinya? Kalau secara cepat, di sini kan ada peran setan untuk memberikan was-was sehingga ke sini. Ya, di sini ada kontra dari takwa. Takwa itu di dalamnya kumpulan sifat baik ini. Lihat sini ya, fokus ke sini. Di dalam jiwa takwa itu, ini ada sifat-sifat baik yang di bahasa sekarang disebut dengan karakter moral namanya. Ya, karakter moral. Jadi berkumpulnya di sini. Jujur, ya kan? Rendah hati di sini. Ada jujur, ada rendah hati, ada sabar, semua ada di sini. Sifat-sifat baik itu. Nanti lawannya ada di sini di fujur. Kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong, ya kan? Dan sebagainya. Nah, ini asalnya untuk mensupport ini, jujur, ya. Kemudian lawannya dusta. Dusta diciptakan untuk mensupport, menjadi katalis supaya jujurnya muncul. Marah, amarah diciptakan untuk mensupport supaya sabarnya itu naik, bukan menjadikan seseorang menjadi pemarah. Jadi kalau melihat sifat yang berlawanan yang ini, caranya cepat munculkan ininya. Ini konsepsi yang di surat Asy-Syams itu yang pernah saya sampaikan. Nah, sementara saat yang bersamaan setan mencoba untuk memotong jalur ini supaya tidak tersambung, dia aktifkan ini berdiri sendiri. Maka dia mencoba untuk mengaktifkan supaya marahnya berdiri sendiri. Ya, sehingga tidak terkontrol. Kemudian juga dustanya muncul. Jadi perilaku ke atas jadi su. Nah, ini konsepsi dasarnya adalah yang ingin saya terangkan. Di sini berkumpul sifat-sifat baik. Masih ingat gak yang saya terangkan di pertemuan lalu tentang 5 kebaikan yang ditambah jadi 6 jadi birrun itu, ya kan? Masih ingat ketika saya menerangkan tentang sifat disebutnya apa? Khair kan? Ya kan? Kalau terkait dengan fisikal, sehat, kuat kan thayyib. Kalau dia membentuk sifat-sifat, kumpulan segala yang baik-baik, disebut dengan khair namanya. Nah, di sini berkumpul segala sifat kebaikan. Seperti yang tadi saya sebutkan. Yang paling menarik, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik.
Ini kalau kuat, ilmu tentang pondasi ini kuat dari 1 sampai dengan 6, mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya, dikuatkan dengan keilmuan sampai dengan qada dan qadar, maka dampak pertama yang terjadi adalah ini akan mengaktifkan sinyal-sinyal sifat baik. Sinyal-sinyal takwanya akan hidup, cahayanya akan kuat. Bahkan nanti semakin kuat, semakin kokoh, ini sinyalnya akan bertambah, bentuknya jama, dari khair jadi khairat. Nah, kalau sudah kuat ini, maka ini akan memancarkan cahaya nanti. Ya, memancarkan cahaya. Tinggal disupport aja. Ya, tinggal sinyalnya dipanggil aja. Ya, bagaimana cara manggil sinyal? Kalau kita ada handphone kan kita telepon kan keluar tuh. Ya, untuk mengetes sinyalnya ada atau tidak. Ya kan? Atau Anda telepon, atau Anda buka misalnya, ya situs tertentu dan ngecek internetnya ada atau tidak, telepon nyambung atau tidak. Bahkan Anda sekarang bisa lihat kan, ya ada 3G, 4G, 5G, gitu kan, dan seterusnya. Terus ada juga semacam gambaran tingkatan sinyal-sinyal seperti ini, gitu kan, ya, dan seterusnya. Ini dalam kehidupan kita pun sebetulnya saya sering katakan, gambaran kehidupan fisikal itu akan selalu terkait berkelainan dengan metafisik, karena memang fitrah manusia demikian. Semua Allah ciptakan dalam berkehidupan untuk menjadi tanda, ya, tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Alam pun disebut alam. Alam itu kan bahasa Arabnya tanda, ya, supaya di alam ini kita bisa melihat tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka tanda itu berubah menjadi ayat namanya, ya. Demikian pula dalam berkehidupan kita seperti ini. Jadi kalau ini semakin kuat, kita pelajari dengan baik. Beda kan sebelum dengan belajar? Ya, sebelum belajar dengan setelah belajar ada suasana berbeda kan? Semacam ada sinyal-sinyal positif dalam hati kita itu untuk merespon sesuatu. Tinggal ini dipanggil, dikeluarkan. Maka panggilan untuk bisa merespon cahaya ini supaya keluar, untuk mengetes yang baiknya sudah baik, muncul. Ya, sudah hadir atau belum, itu kan harus dites tuh, harus dipanggil. Ya, maka Allah kemudian panggil. Diuji lewat apa? Lewat sikap. Ya. Lewat karakter sikap. Nih, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ini. Yang ini nanti perintah kepada kebaikan, ma'ruf. Yang ini larangan dari keburukan, mungkar. Perhatikan baik-baik. Karena itu nanti sering kita temukan kata khair bersanding dengan perintah kebaikan ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ya, misal silahkan dicek di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 104. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Kemudian juga dikuatkan menjadi karakter umat